Bapak Ibu peserta tes seleksi P3K tahap kedua yang sudah melihat hasil pengumumannya, ya, walaupun masih pengumuman prasangka. Nah, hari ini Bapak Ibu sudah bisa mulai mengajukan sanggahan jika Bapak Ibu merasa perlu untuk ajukan sanggah. Nah, caranya Bapak Ibu tinggal masuk ke akun SSCSN masing-masing, lalu scroll ke bawah, nanti di paling bawah ini akan ketemu menu ajukan sanggah. Bapak Ibu tinggal klik saja ini warnanya, maka akan tampil form sanggahnya seperti ini. Nah, di sini nanti Bapak Ibu tinggal pilih apa yang Bapak Ibu mau sanggah, tinggal centang saja. Kemudian alasan sanggahnya silahkan diketik dengan bahasa yang sopan, lalu sertakan dengan bukti. Ya, sudah memilih bukti, centang, lalu klik akhiri proses sanggah. Ya, sangat simpel. Nah, namun sebelum Bapak Ibu melakukan pengajuan sanggah, Bapak Ibu perlu dulu pahami 5 hal penting biar nanti Bapak Ibu tidak sia-sia dalam melakukan sanggahan. Nah, di sini juga sudah disertakan. Ya, biasakan membaca terlebih dulu entah itu persyaratan instansi ataupun peraturan yang ada sebelum menyanggah. Itu membuktikan kita masyarakat yang cerdas. Ya, artinya kalau misalnya Bapak Ibu masih bingung apakah saya boleh melakukan sanggahan atau tidak, maka Bapak Ibu silakan cari dulu peraturannya. Nah, di sini nanti saya akan jelaskan Bapak Ibu ya sebelum Bapak Ibu mengajukan sanggah biar jelas. Oke, yang pertama Bapak Ibu harus lakukan itu adalah Bapak Ibu cari dulu hasil seleksi P3K tahap kedua yang dalam bentuk PDF. Ya, ini nanti saya akan sertakan linknya. Bapak Ibu tinggal klik link, kemudian ketemu menu seperti ini, tinggal klik ya unduh hasil seleksi tahap kedua. Ya, lalu muncul semua kabupaten. Ya, tadi kan Bapak Ibu tinggal milih provinsi, lalu klik kabupatennya. Nanti akan muncul seperti ini. Ya, pasti ini Bapak Ibu sudah punya. Itu yang pertama. Karena apa? Dari sini nanti kita bisa menganalisa apakah nilai Bapak Ibu itu sudah benar sesuai dengan apa yang sudah Bapak Ibu lakukan kemarin saat ujian. Itu yang pertama Bapak Ibu. Yang perlu Bapak Ibu lakukan adalah mencari hasil dalam bentuk PDF-nya. Kemudian yang poin kedua, setelah mendapatkan hasil PDF ini, Bapak Ibu lihat apakah nilai Bapak Ibu yang tampil itu ya sudah benar atau ada kesalahan. Karena sesuai ketentuan, nilai Bapak Ibu yang terpakai itu adalah nilai yang lebih tinggi jika Bapak Ibu sudah tes di tahap 1 dan tes lagi di tahap kedua. Maka nilai yang terpakai adalah nilai yang lebih tinggi di antara ujian tahap 1 atau tahap 2. Asalkan formasi dan jabatan yang Bapak Ibu pilih, ya, bentuk satuan pendidikan itu sama antara ujian tahap 1 dan ujian tahap kedua, dan nilai Bapak Ibu memenuhi passing grade. Tapi kalau misalnya di tahap 1 total skor Bapak Ibu lebih tinggi daripada di tahap kedua, tapi nilai di tahap 1 itu ada salah satunya tidak memenuhi passing grade, maka nilai tahap 1 itu tidak akan bisa digunakan karena tidak mencapai passing grade semuanya. Itu ketentuan Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu pelajari tentang afirmasi. Ya, afirmasi apa yang harusnya Bapak Ibu dapat. Nah, dari hasil PDF ini Bapak Ibu bisa melihat ya di sini ada keterangan afirmasi. Ada afirmasi A, ada B, ada BD, dan seterusnya. Itu masing-masing memiliki makna. Untuk afirmasi A ini misalnya cerdik. Karena begini Bapak Ibu, walaupun Bapak Ibu sudah mempunyai cerdik, namun Bapak Ibu tidak upload pada saat proses pembuatan akun, maka tentu cerdik Bapak Ibu itu tidak akan terakui. Sehingga tentu di sini tidak akan mendapatkan afirmasi. Jangan sampai nanti, loh saya kan punya cerdik, kenapa kok saya tidak dapat afirmasi? Kalau Bapak Ibu tidak upload, kan tidak terlihat di pusat datanya bahwa Ibu sudah memiliki cerdik. Itu misalnya, jangan sampai nanti kesalahan Bapak Ibu tapi melakukan pengajuan sanggah, tentu itu akan menjadi sia-sia. Untuk Bapak Ibu mungkin yang masih ada bingung mengenai afirmasi apa yang harus saya dapatkan, saya akan sertakan videonya itu mengenai perhitungan lengkap afirmasi P3K Guru tahun 2021.
Nanti Bapak Ibu bisa pelajari di sini. Kemudian berikutnya Bapak Ibu yang perlu dilakukan adalah ini poin keempat Bapak Ibu ya, pelajari aturan tentang passing grade. Ya, Bapak Ibu dinyatakan lolos jika nilai Bapak Ibu memenuhi passing grade semuanya, baik teknis, manajerial, sosiokultural maupun wawancara. Tetapi kalau salah satu tidak terpenuhi passing grade-nya, maka tentu keterangan Bapak Ibu nanti akan TL. Ya, di sini ada TL nggak kira-kira? Oh, nih banyak yang TL. Nih ya, karena salah satu dari 4 kategori tes ini ada yang tidak mencapai passing grade. Ya, jangan sampai nanti Bapak Ibu skor saya lebih tinggi dari pesaing, tetapi kenapa bukan saya yang lolos? Lihat dulu apakah skor Bapak Ibu semua yang memenuhi passing grade atau tidak. Tapi kalau ternyata salah satunya tidak memenuhi passing grade, ya jelas Bapak Ibu tidak akan lolos menempati formasi. Nah, itu Bapak Ibu harus pahami betul. Nah, di sini juga nanti saya akan sertakan link videonya mengenai teknis perhitungan nilai akhir agar lolos mengisi formasi P3K Guru tahun 2021 ini. Kemudian yang kelima Bapak Ibu adalah pelajari aturan rankingan passing grade. Karena di sini kita memakai sistem passing grade Bapak Ibu. Seperti yang kemarin terjadi di tahap 1, ada banyak peserta yang gugur di tensi teknis. Sehingga pemerintah melalui Kemenpan RB mengeluarkan lagi aturan terbaru mengenai passing grade, di mana passing grade itu dibagi menjadi 3 kategori, yaitu ada kategori 1, kategori 2, dan kategori 3. Yang nanti diutamakan itu adalah yang P1. Baru nanti akan dilihat peringkatnya. Kalau misalnya sesama P1, maka dilihat jumlah skor akhirnya. Siapa yang lebih tinggi, maka dialah yang akan lolos menempati formasi. Kemudian kalau tidak ada yang passing grade kategori 1, maka barulah dilihat yang kategori 2. Kalau tidak ada kategori 1 dan kategori 2, barulah nanti akan dilihat yang kategori 3. Ini untuk peserta-peserta yang memiliki banyak saingan. Tapi kalau peserta tunggal, ya sudah, kalau sudah mencapai P3 gitu misalnya, ya sudah, berarti sudah lolos mengisi formasi. Tapi kalau misalnya peserta yang banyak pesaing, maka akan dilihat sesuai dengan passing grade-nya. Kalau ada misalnya P1, P2, dan P3, maka diutamakan yang P1. Kalau misalnya seperti ini, P1-nya ada banyak, maka nanti akan dilihat siapa yang di antara P1 itu yang skornya paling tinggi ya untuk skor totalnya. Maka dialah yang akan lolos mengisi formasi. Karena ini kebetulan hanya membutuhkan satu formasi, tetapi pesertanya ada banyak. Sehingga setelah dilakukan perankingan menurut passing grade yang diperoleh, barulah dilakukan perankingan berdasarkan total nilai akhirnya. Jadi seperti itu Bapak Ibu, silakan pahami dulu bagaimana teknis perhitungan afirmasinya, bagaimana aturan passing grade beserta aturan perankingannya. Nah, jika misalnya ada nilai Bapak Ibu yang seharusnya Bapak Ibu dapatkan, misalnya afirmasinya tetapi tidak diberikan, maka silakan Bapak Ibu lakukan sanggahan. Tentu sanggahan itu dilakukan dengan bahasa yang halus Bapak Ibu ya. Oke, demikian saja video tutorial singkat ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.